Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Ya baik, dalam video ini saya akan membacakan kitab matan dari Ta'lim Muta'alim. Langsung saja kita buka kitab pembahasan bagian malas, al-kaslu, malas. Di sini kita akan mengkaji tentang penyebab malas. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullah, wa qad yatawalladul kasal, dan telah timbul kemalasan, min kasratil balghami, dari banyaknya dahak, warutubati, dan badan yang berminyak sebab banyaknya makan, wa tariqatu taqlilihi, dan cara menguranginya, taqlilut ta'ami, mengurangi makan. Ila, dan dikatakan, ittafaqa sab'una nabiyan, 70 nabi berpendapat, ala anna kasratas nisyani, pada bahwasannya banyaknya lupa itu, min kasratil balghomi, dari banyaknya dahak, wa kasratul balghomi min kasrati syurbil ma, dan banyaknya dahak dari banyaknya minum air, wa kasratu syurbil ma'i, dan banyaknya minum air, min kasratil akli, dari banyaknya makan, wal khubzul yabisu, roti dan anggur kering, yaqta'ul balgham, dapat menghilangkan dahak. Wa kadzalika akluz zabib, dan begitu pula ketika kalian makan terlalu banyak, alariki, akan mengakibatkan haus, wala yuksiru minhu, dan jangan terlalu banyak, hatta la yahtaja, sehingga tidak akan menimbulkan atau menyebabkan, ila syurbil ma'i, kepada minum air, fayazidul balgham, dan ketika minum air maka akan bertambahlah dahak. Wasiwaku, dan bersiwak, yuqallilul balgham, dapat mengurangi dahak, wa yazidu fil hifdhi, dan menambah pada hafalan, wal fasahati, dan menambahkan kefasihan lisan, fa innahu sunnatun saniyatun, dan itu pun adalah sunnah Nabi yang sering dilakukan. Wa yazidu fi sawabis sholati, dan akan menambah pahala dalam sholat, wa qiraatil qur'ani, dan pembacaan Al-Qur'an, wa kadzalikal qai'u, dan begitu pula muntah, yuqallilul balgham, dapat mengurangi dahak, warutubati, dan badan berminyak. Ya, dari sini kita belajar bahwasannya timbulnya malas itu terdapat dari banyaknya dahak. Ketika kita terlalu banyak makan, maka dahak akan bertambah. Seperti yang dijelaskan di sini, warutubat, itu badan berminyak karena kebanyakan makan. Maksudnya badan kita semakin menambah lemak, dan itu akan menyebabkan kemalasan. Kemudian kasroti syurbil ma,
kebanyakan minum sehingga perut kembung, maka timbullah rasa malas itu. Dan solusi yang didapat dari yang sudah dikatakan dalam kitab ini, sab'una nabiyan, memberikan 70 nabi memberikan solusi. Wal khubzul yabisu yaqta'ul balgham, makannya itu roti dan anggur kering. Yaqta'ul balgham, maka bisa menghilangkan dahak. Kemudian saran yang berikutnya yaitu wasiwaku, bersiwak dapat mengurangi dahak tersebut. Kenapa bisa begitu? Dari siwak ini, ketika kita memakai siwak, itu seperti kita mengikat gigi kita, menggosok gigi. Menggosok gigi biasanya ketika kita menggosok terlalu dalam, maka akan menyebabkan muntah. Nah, dan di sini dijelaskan juga wakadzalikal qai'u, dan muntah tersebut dapat mengurangi dahak dan mengurangi badan berminyak. Nah, selanjutnya itu pada qawaid, jamak dari qaidah, qaidatun, qaidatani, qawaid. Bahasa Arab, di sini saya akan menambahkan tentang huruf yang banyak dipakai di dalam nahwu shorof. Itu biasanya ada huruf jar, huruf nasab, harfun nasbi, harfun jarid, harfun jawazim, dan harfu rafa'. Nah, keempat huruf ini itu banyak digunakan dalam kaidah bahasa Arab. Yang pertama yaitu harfun jar. Harfun jar ini seperti konjungsi, kata hubung. Huruf-hurufnya contohnya misalkan ada min, ila, an, bukan an ya, an, ala, fi, ruba, kemudian huruf ba, kemudian huruf kaf, dan huruf lam. Contohnya misalkan dalam kalimat bahasa Arab ada kata bi. Misalkan kata ba Muhammadun fi kurrosatin. Nah, mana sih huruf jarnya? Nah, tadi disebutkan huruf jarnya itu fi. Ada fi di situ. Fi termasuk huruf jar. Maka fi kurrosatin, kurosahnya ini jadi isim majrurnya, karena sebelumnya ada huruf jar. Jadi masuknya i'rabnya itu ke majrurun, ya, majrurun bil kasroti. Karena kenapa? Karena sebelumnya ada harfun jar. Harfun jarnya apa tadi disebutkan? Fi, salah satunya. Kataba Muhammadun, Muhammad telah menulis fi kurrosatin, pada buku. Kemudian yang kedua ada harfun nasbi. Harfun nasbi ini biasa dipakai pada fi'il. Fi'ilnya itu fi'il mudhari biasanya. Hurufnya ada an, lan, idan, kai. Nah, dari 4 huruf ini
itu artinya beda-beda. An, akan, lan, tidak akan, idan, apabila, jika, kai, agar. Nah, di sini saya akan memberikan contoh dari an. Nah, karena an itu fi'lul mudhari, maka ditempatkannya itu setelah fa'il biasanya. Muhammadun ayyadhaba, an yadhaba. Nah, ada an di situ. An yadhaba ilal madinati. Nah, mana sih harfun nawasibnya? Harfun nasbinya itu? Harfun nasbinya itu pada kata an itu. An, bukan an. An, huruf hamzah, kemudian ada nun sukun, an. Kemudian bertemu dengan fi'lul mudhari yadhaba, yang tadinya yadhaba itu yadhabu, karena sebelumnya ada harfun nasbi maka jadinya an yadhaba, masuknya ke mansubun alal fathi. Nah, jadi yang tadinya rofa yadhabu jadinya mansubun, nasab, dan akhirnya fathah. Kemudian ada harfu jazm. Harfu jazm ini huruf-huruf yang sifatnya itu jangan, ya. Biasanya la, lam. Nah, di sini contohnya hurufnya la dan lam. Itu contoh kalimatnya seperti la tajlis anta fi kursiyi. Contohnya seperti itu. La tajlis digunakannya seperti pada sebelumnya, yaitu fi'lul mudhari, tapi jadinya ini fi'lun nahi. Kalau harfu jazm itu digunakannya pada fi'lul mudhari yang jadi fi'lun nahi. La tajlis, janganlah duduk. La tajlis sebelumnya ada huruf lam, maka harakat terakhir pada kalimat tajlis itu sukun. Jadinya majzumun ala sukuni pada akhirnya begitu. Ya, mungkin sekian dari saya. Hanya ini yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.